Salam, selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Apa kabar? Ibu berdoa semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pagi hari ini kita akan memulai belajar kita. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru melalui video. Berkati Papa, Mama, Tante, Mbak, Ibu yang senantiasa mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian adalah generasi emas bangsa Indonesia. Usia di mana kalian nanti saatnya kalian bekerja, ya, kalian berkarya itu usia-usia Indonesia berusia emas atau 100 tahun ya. Jadi anak-anak, kalian adalah calon para pemimpin bangsa ini. Karena itu hendaklah tanamkan di hatimu terus rasa cinta tanah air ya. Masih ingatkan semboyan kita, Indonesia adalah aku adalah Indonesia. Pancasila adalah aku adalah Pancasila. Ya, terus cintai negeri ini. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita, siapa lagi ya? Nah, anak-anak jangan lupa ya, kita juga harus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan, dan marilah kita bersama pagi hari ini menghafalkan 10 hukum Tuhan. Ya, ini harus dihafalkan dan juga harus dilakukan dalam kehidupan kita. 10 hukum Tuhan, kita singkat saja hafalnya ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, hukum-hukum Tuhan ini selain dihafalkan, tapi juga harus dilakukan, dan itu hendaknya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak harus ingat tugas kita ya, mencintai Tuhan dan mencintai bangsa ini ya. Cintailah Tuhan sebagaimana engkau harus mencintai bangsa ini ya. Cintailah bangsa ini sebagaimana engkau telah mencintai Tuhanmu ya. Karena itu adalah bagian dan tugas kita. Ya, anak-anak hebat, anak-anak yang pintar, yang pandai dan para calon pemimpin sudah siap belajar hari ini kan? Yuk ikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita hari ini udah mulai masuk ke subtema 3 dari tema 7. Hari ini kita akan mulai belajar mengenai tumbuhan yang di sekitarku. Nah, hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Nah, apakah di sekitar rumah anak-anak ada tanaman? Entah itu bunga, entah itu pohon buah. Nah, seperti di rumah Sinta contohnya ya. Depan rumah Sinta ada pohon jambunya ya. Ya, pohonnya rindang. Nah, mari kita belajar dan silahkan buka halaman 90. Merawat tanaman. Nah, perhatikan ada gambar dua anak ya. Ya, Udin dan Siti ya. Udin dan ibunya ya. Maaf, Udin dan ibunya. Ya, mereka sedang merawat bunga ya. Ada yang menyiram, ada juga yang membuang ya, menggunting daun-daun yang kering yang sudah tidak segar lagi ada. Nah, Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya.
Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin pun terlihat lebih indah. Ya, karena ada bunga warna-warni yang dirawat setiap saat sehingga bunga yang terus berbunga, segar, ya, tidak layu dan mati. Nah, anak-anak perhatikan bacaan tadi ya. Apa saja aturan merawat tanaman yang kamu ketahui dalam teks? Nah, apa ya? Ya, salah satu contohnya adalah menyiram tanaman. Ya, jadi kalau kita punya tanaman, kita harus menyiramnya, ya. Dan kita juga harus menyayangi tanaman itu, ya, sehingga tanaman itu boleh tumbuh subur. Ya, selain menyiram tanaman, kira-kira apa lagi ya cara merawat tanaman? Betul sekali, memberi pupuk. Iya, memberi pupuk. Dan tanaman itu pun harus kena sinar matahari secara cukup ya, supaya bertumbuh dengan baik. Nah, Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga kepada Udin. Ibu sering memberi Udin pujian. Siapa yang senang dipuji? Nah, pasti semuanya senang dipuji ya. Nah, mari lihat. Berikut contoh pujian yang diberikan ibu. Udin, kamu memang anak yang rajin, ibu bangga sama kamu. Lalu tanggapan Udin bagaimana? Terima kasih Bu. Nah, ungkapan pujian ini ya diungkapkan untuk memuji seseorang. Apa yang dipuji? Bisa kerajinannya, kepintarannya, ketekunannya, maupun kesopanannya. Pokoknya semua yang baik pada orang tersebut yang memang perlu dipuji. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Nah, Udin sering memberikan pujian kepada ibu. Bapaknya, Ibu Udin juga adalah orang yang sangat pintar dalam merawat tanaman. Bagaimana pujian Udin kepada ibu? Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Lalu tanggapan ibu, terima kasih Udin. Jangan lupa, setiap kita menerima pujian dari orang lain, maka kita harus menanggapi dengan mengucapkan terima kasih. Dan kita juga melihat jika ada orang lain yang memiliki kelebihan, itu ya kita juga patut memujinya. Contohnya, salah satu teman kita misalnya rajin sekali berangkat, tidak pernah bolos, maka kita juga perlu memuji ya. Wah, rajin sekali kamu tidak pernah bolos. Nah, kemudian yang dipuji jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, apakah anak-anak suka merawat tanaman? Apakah teman-temanmu juga suka merawat tanaman? Nah, coba besok kalau pas sudah masuk ya tanya sama temannya. Misalnya Adriel tanya sama Sinta, Sinta kamu suka tanaman apa atau di rumah memiliki tanaman apa? Nah, lalu nanti Sinta menjawab, misalnya, oh Sinta memiliki bunga, bunga mawar misalnya. Bagaimana cara merawat tanaman yang biasa dilakukan bagaimana? Misalnya kita jawab, oh saya menyiramnya setiap hari. Ditulislah nantinya nama teman Sinta, tanaman yang dimiliki bunga mawar. Cara merawatnya menyiram setiap hari misalnya ya. Tapi nanti ini kita jadi bahan diskusi di kelas ya. Nah, selanjutnya biasanya ya setelah mewawancari teman, cobalah berlatih membuat kalimat pujian. Nah, kalimat pujian itu bagaimana? Kalimat pujian itu seperti yang Ibu katakan tadi adalah ya kalimat yang kita berikan atau ungkapkan kepada teman kita untuk memuji sesuatu yang baik dalam dirinya. Nah, jadi kalau teman kita baik, maka kita harus memberikan pujian. Misalnya, pujian diberikan untuk Niko. Nah, kalimat pujian yang disampaikan misalnya, wah Niko, bajumu rapi sekali, dari pagi sampai siang tidak dikeluarkan ya. Terus kan kadang anak-anak ya dari pagi rapi, siangnya sudah dikeluarin. Nah, misalnya Niko dari pagi sampai siang terus bajunya tetap dimasukin tidak dikeluarin, maka perlu dipuji. Wah Niko, bajumu rapi sekali dari pagi sampai pulang sekolah. Misalkan lagi
pujian diberikan kepada Seva misalnya. Kalimat pujian disampaikan misalnya, wah Seva kamu pintar sekali nyanyi lagu kupu-kuwi. Nah ya, contoh kalimat pujian. Nah anak-anak, tanaman hidup dapat menambah keindahan sekitar, betul ya? Iya, tanaman buatan juga dapat jadi hiasan. Mari berlatih membuat tanaman dari kertas sebagai hiasan. Contohnya, apa yang perlu disiapkan? Nah, anak-anak siapkan gunting, kertas atau karton berwarna, dan juga lem. Gunting kertas atau karton berwarna sesuai kebutuhan. Misalnya nih, ada segitiga, gambar bulan sabit, lingkaran maupun segi empat. Yang kedua, lipat kertas karton seperti contoh. Nah, kemudian jiplak pola tanaman seperti contoh. Lalu gunting sesuai pola. Nah ini jadinya begini. Nah nih jadinya ini buat gambar imajinasi ya. Tapi ini bentuknya 3 dimensi ya, jadi bisa nanti berdiri hasilnya tuh. Nah ya, berdiri. Jadi anak-anak bisa ya. Jadi kalau ini kan gambar bangun datar ya. Kalau buat tanaman berarti misalnya dari 3 kertas ditumpuk lalu dilipat. Nah, kemudian bagian satu sisinya dibikin gambar nih, gambar pohon. Ya. Setelah itu digunting sesuai pola lalu di lem lalu jadilah berdiri. Nah ya. Nah tugasnya hari ini nih ya, membuat pohon, gambar pohonnya, membuat pola gambar pohon. Jadi warnanya apa kalau pohon? Warnanya kertasnya hijau ya, kertas hijau lalu nanti dihias. Boleh dikasih hiasan, misalkan dikasih potongan-potongan kertas yang merah biar kesannya itu pohon ada buahnya ya. Nah itu tugas hari ini. Pola pohon, ya, nanti anak-anak bisa menggunakan kertas warna ya. Saran ibu menggunakan kertas warna hijau ya, karena pohon kan daunnya hijau. Nah ini, tapi ibu adanya kertas putih, jadi kasih contoh ya. Misalnya kertasnya dibagi 2, dilipat jadi 2 ya, lipat jadi 2, lipat rapi. Lipat jadi 2 dulu ya. Ini Bu Guru sarankan menggunakan pakainya 4 ya, jadi 4 artinya jadi jadi 4. Nah ya, di satu kertas dilipat 2, kemudian lipat 1 kali lagi. Setelah itu anak-anak gambari gambar pohon misalnya ya, gambar pohon nih. Nah misalnya ya, jadi separuh aja gambar ini. Kemudian ini nanti setelah itu kita gunting. Nah, kita gunting ya, gunting. Jadi bikin gambarnya satu saja ya, gunting. Nah tadi kan sudah ya, udah digunting ini. Nah jadinya gunting ini. Lalu setelah itu baru jadi 2 ini ya. Nah setelah itu bikin lagi kayak tadi, kertasnya dilipat double lalu bikin gambar lagi, terus kemudian gunting lagi. Nah jadinya ada 4 ya. Nih 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti ditempel ini, ditempel jadinya kayak gini. Kemudian yang 2 lagi ditempel juga jadinya kayak gini. Setelah 2 kayak gini jadi, terus ditempelin, nanti jadinya pohonnya bisa
berdiri. Nanti bisa berdiri. Nah, ya. Ini punya Bu Guru belum dilem, tinggal Bu Guru lem ya. Begitu bikinnya. Selamat mengerjakan tugas. Kita akan ke buku PR tema. Nanti Abi sama Moses nanti dengarkan Bu Guru ya. Dengarkan Bu Guru membacakan soalnya. Lalu punya Abi sama Moses kerjakan di buku tulis saja, enggak apa-apa. Karena buku PR temanya kemarin dikasih ke Bu Guru ya. Karena yang suruh dikerjakan ulang sudah selesai dikerjakan. Nah, tapi karena Bu Guru belum tahu ya, hari ini akan PJJ, jadi masih di kelas. Karena beritanya juga baru setelah anak-anak pulang sih ya. Enggak apa-apa. Nah, mari perhatikan. Menceritakan pengalaman menaati aturan menanam tanaman di rumah. Rehan memiliki pengalaman menanam tanaman buah. Rehan menanam tanaman buah dengan menaati aturan. Mari kita baca bersama. Aku menanam bibit tanaman buah. Aku senang menanam tanaman. Aku selalu ditemani ayah saat menanam tanaman. Suatu hari aku menanam bibit tanaman buah. Sebelum menanam, aku menyiapkan bibit tanaman, pot, dan media tanam. Awalnya aku menanam bibit tanaman buah menggunakan pot kecil. Setelah tanaman makin besar, ayah mengganti dengan pot besar. Pot besar diisi media tanam sehingga setengah tinggi pot. Tanaman diletakkan di tengah pot. Kemudian, tanaman ditimbun dengan media tanam. Tanaman buah dalam pot diletakkan di tempat yang teduh. Aku rutin menyirami tanaman buah pagi dan sore. Nah, bagaimana menurut anak-anak? Ya, bagaimana cara mereka merawat tanaman? Ya, mereka menyediakan pot ya, lalu menyediakan media tanahnya. Kemudian setelah itu melihat tumbuhannya makin besar, maka potnya diganti dengan yang lebih besar lagi. Tapi tidak lupa disirami setiap pagi dan sore. Nah, ungkapan pujian untuk memuji sesuatu. Mari kita belajar lagi. Tadi sebenarnya sudah ya ungkapan pujian. Mari kita melihat. Rehan melihat ayah sedang merawat tanaman di halaman rumah. Rehan menghampiri lalu memuji ayah. Nah, katanya ayah terampil merawat tanaman buah dalam pot ini. Terima kasih Rehan. Nah, ungkapan pujian digunakan untuk memuji sesuatu. Manakah ungkapan pujian dalam percakapan di atas? Ya, ayah terampil sekali merawat tanaman buah dalam pot ini. Itu pujiannya ya. Nah, kalau tadi kita membuat karya ekspresi 3 dimensi ya, dari tiruan pohon. Kalau ini baru rancangan, di sini enggak apa-apa, sama aja. Karya ekspresi dibuat untuk mengungkapkan perasaan. Perhatikan contoh karya ekspresi berikut. Karya pada gambar adalah tiruan pohon jeruk. Nih ya. Karya tiruan pohon jeruk berbentuk 3 dimensi. Karya tiruan pohon jeruk dapat dilihat dari semua sisi. Nah, kalau nanti anak-anak mau ini semua ya, yang ini semua ditempel, nanti ini juga jadi bentuknya 3 dimensi. Ya. Ini rancangannya. Kalau membuat ini, apa yang diperlukan? Alas papan, lidi, lalu play-doh ya. Pakai play-doh ini, menggunakan play-doh. Jadi gambarnya akan seperti ini. Kalau menggunakan play-doh ya, alatnya apa? Alas papan, kemudian lidi, lalu play-doh ya. Tapi ini baru rancangannya ya. Rancangan karya itu merupakan gambaran karya yang akan dibuat. Karena itu rancangan karya digunakan sebagai petunjuk pembuatan karya. Isi rancangan karya pada gambar adalah judul. Mana judulnya? Nih, judulnya adalah rancangan karya ekspresi 3 dimensi tiruan pohon jeruk. Ya. Setelah itu juga ada alat. Alatnya apa? Ya. Alas papan dan juga lidi. Lalu ada bahannya itu play-doh ya. Nah, mari kita ke latihan soal ya. 1.
Yang lain kerjakan langsung di LKS, sedangkan Abi dan Moses kerjakan di buku tulis dulu ya. 1. Contoh aturan menanam tanaman di rumah adalah, Ibu ulang, contoh aturan menanam tanaman di rumah adalah A. Menggunakan pot sesuai ukuran tanaman. B. Mencabuti rumput liar di sekitar tanaman. Atau C. Memangkas dahan kering pada tanaman. 2. Perhatikan percakapan berikut untuk menjawab nomor 2 dan 3. Nunung dan Lenti. Nunung berkata, indah sekali tanaman bunga dahliamu, Lenti. Kamu pasti rajin merawatnya. Jawab Lenti, ya Nunung, aku merawatnya bersama ibu. Nah, ungkapan pujian diucapkan oleh siapa? A. Nunung, B. Ibu, C. Lenti. Nah, halaman berikutnya, halaman 68. Ungkapan pujian untuk memuji keindahan titik-titik. Ya, untuk memuji keindahan apa tadi? A. Tanaman bunga, B. Tanaman bunga dahlia, C. Bunga bermekaran di halaman. Nah, nomor 4. Perhatikan gambar ini untuk menjawab nomor 4 dan 5. Bahan yang akan digunakan untuk membuat karya adalah, baca dulu bahannya apa ini ya, alas papan dan lidi. Nah, alatnya adalah alas papan dan lidi, bahannya Play-Doh. Nah, pertanyaannya, bahan yang akan digunakan untuk membuat karya adalah A. Play-Doh, B. Tanah liat, C. Jeli. Nomor 5. Alat yang akan digunakan untuk membuat karya adalah A. Gunting, B. Lidi, C. Penggaris. Nah, 5 soal saja soal latihannya dikerjakan, yang penting betul ya. Nah, selamat belajar. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Asik bukan? Ya. Nah, anak-anak, Ibu mengajarkan anak-anak supaya bekerja keras ya. Dari sekarang kita harus nantiasa rajin belajar ya. Karena kunci orang sukses ada 3. 1. Hidup takut akan Tuhan. 2. Menghormati orang tua. Yang ketiga, bekerja keras atau rajin belajar. Nah, hari ini kita akan menutup pembelajaran kita dan mari kita berdoa. Namun sebelum berdoa, kita akan menghafalkan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik pada kami. Bersyukur kami masih bisa belajar saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua anak kelas 1 supaya kami bertumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan takut akan Tuhan. Tolong kami, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan pakai kami supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan menutup doa ini seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan yang bergizi, tak bersukacita, lakukan segala tugas yang guru berikan dengan baik. Mari kita belajar bekerja keras dimulai dari kelas 1 ya. Rajin belajar. Sampai jumpa.